Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1774 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop membayar nasar. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu. Imam harus menentukan nilainya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang nasar. Pertanyaannya, apa itu nasar? Nasar itu adalah janji kita manusia kepada Tuhan. Amin. Nasar itu adalah janji sakral antara kita manusia yang mengikat janji kepada Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Karena kita berjanji kepada Tuhan, itu harus dibayar, saudara. Harus ditepati. Amin. Karena kita berjanji kepada Tuhan, sampai kapanpun Tuhan akan menuntut nasar saudara, sampai saudara membayar lunas apa yang saudara nasarkan itu. Haleluya. Bilangan 30 ayat 2 berkata begini, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bernasar kepada Tuhan, kita harus berbuat tepat
seperti apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Jangan sampai saudara janji kepada Tuhan akan memberikan sapi, tapi realitanya saudara hanya memberikan kambing, saudara. Saudara harus menepati apa yang saudara sudah nasarkan kepada Tuhan. Kalau saudara bernasar akan memberikan sapi buat Tuhan, itu harus sapi, bukan kambing, bukan domba, bukan ayam, saudara. Harus sapi, harus tepat. Amin. Haleluya. Coba saudara lihat juga contoh orang yang bernasar, yang menepati nasarnya. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai ayat 36. Saya akan bacakan kepada saudara tentang Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Haleluya. Ayat 34. Ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Yeftah bernasar kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab permintaan Yeftah dengan memberikan kemenangan kepada Yeftah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan nasar Yeftah di ayat 30 dan ayat 31. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Amin. Saudara, apa yang keluar pertama kali menyambut kepulangan Yeftah? Anak perempuannya yang tunggal, yang satu-satunya, kata Alkitab. Tidak ada lagi anak setelah perempuan, anak yang tunggal yang dikasih Yeftah itu. Saudara, saya melihat di sini, mungkin biasanya ia menyambut Yeftah ketika dia pulang ke rumahnya, mungkin domba atau kambing yang langsung datang kepada dia. Tapi kali ini yang keluar pertama kali menyambut Yeftah adalah anaknya yang tunggal, anak perempuan yang dia sayangi, dia cintai, dia kasihi. Tapi apa daya, saudara, Yeftah telah bernasar kepada Tuhan, dan nasar itu harus ditepati. Haleluya. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai ayat 5 berkata begini,
Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini. Kalau saudara sudah bernasar, jangan menunda-nunda untuk menepatinya. Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang menunda-nunda menepati membayar nasarnya. Kata ayat 3 ini, orang yang menunda-nunda membayar nasar itu disebut orang bodoh. Lebih baik saudara tidak bernasar, saudara tidak berdosa dengan tidak bernasar. Betul? Daripada saudara bernasar tapi tidak menepati apa yang saudara nasarkan, itu baru dosa. Dosa penipuan. Saudara menipu Allah. Makanya di ayat ini dikatakan orang yang sudah bernasar dan sudah mendapatkan apa yang dia minta tapi tidak menepati, tidak membayar nasarnya, dia orang bodoh. Orang yang menipu Allah adalah orang bodoh. Orang penipu cepat atau lambat akan ketangkap, akan kena murka Allah. Saya kasih contoh dalam Alkitab tentang bernasar. 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia di sini Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Hana meminta anak kepada Tuhan. Hana sudah beribadah, dia bahkan rajin tekun, dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa, tapi Tuhan belum memberikan Hana anak. Pertanyaannya, apakah Hana menyerah dengan keadaan itu? Tidak, saudara. Hana kemudian bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan Hana anak laki-laki, maka Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab Hana dengan memberikan seorang anak kepadanya. Haleluya. Hana ini adalah contoh yang luar biasa. Setelah dia mendapatkan apa yang dia minta kepada Tuhan, Hana membayar. Hana menepati apa yang dia nasarkan. Haleluya. Hana membawa anaknya satu-satunya kepada Tuhan, memberikannya kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang nasar. Yang pertama, nasar itu adalah janji kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa banyak di antara kita waktu sakit bernasar, Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau rajin untuk beribadah, masuk gereja, saya mau melayani. Ketika kita dalam kesusahan, kita seringkali mengucapkan janji kepada Tuhan, tapi setelah apa yang kita minta Tuhan jawab, kita pukul lupa, saudara. Kita pura-pura lupa, saudara. Pura-pura, oh saya hilaf. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan jelas berkata kepada kita tentang nasar. Kalau saudara sudah bernasar kepada Tuhan, sudah berjanji kepada Tuhan, saudara harus membayar nasar saudara itu. Amin. Nasar itu adalah janji kita kepada Tuhan. Yang kedua, nasar itu adalah jalan pintas mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita mau, kita minta dari Tuhan supaya Tuhan cepat membalasnya. Caranya dengan bernasar. Saudara lihat, Hana
Dia sudah beribadah, berdoa, berpuasa, tapi Tuhan belum jawab. Ketika dia bernazar, Tuhan menjawab dia dengan segera. Amin. Mungkin saat ini saudara sudah bergumul begitu lama. Saudara bernazar kepada Tuhan. Saudara akan melihat jawaban Tuhan ekspres. Tuhan akan nyatakan kepada saudara. Amin. Tapi ingat saudara, ingat dengan nazar saudara. Jangan sampai saudara sudah mendapatkan apa yang saudara mau, inginkan, tapi habis itu saudara pura-pura lupa, pura-pura gila saudara. Hati-hati saudara. Yang ketiga kita belajar, kalau kita sudah bernazar, kita harus menepatinya. Kita harus membayar tepat seperti apa yang kita janjikan atau kita nazarkan. Amin. Harus tepat. Karena ketika kita berjanji, bernazar kepada Tuhan, kita sedang berjanji di hadapan Tuhan. Dan sampai kapanpun Tuhan akan menuntut janji kita itu, nazar kita itu. Kita belajar hari ini saudara, nazar itu adalah jalan pintas untuk mendapatkan apa yang menjadi pergumulan kita, permintaan kita. Dengan bernazar Tuhan akan percepat. Amin. Dan yang berikut saudara, kita belajar yang ketiga. Kalau kita bernazar, kita harus menepatinya. Kita harus membayar tepat seperti apa yang kita sudah nazarkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Kita pasti sudah pernah mengikat janji kepada Tuhan, sudah bernazar kepada Tuhan. Pertanyaannya sederhana, sudahkah kita menepati apa yang kita nazarkan? Kalau belum kita tepati, padahal kita sudah menerima manfaatnya, kita sudah mendapatkan apa yang menjadi permintaan kita, tapi kita menunda-nunda. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang menunda-nunda membayar nazarnya di hadapan Tuhan. Kalau saudara sudah diberkati, saudara sudah mendapatkan apa yang saudara gumuli, apa yang saudara nazarkan kepada Tuhan, harus saudara genapi, tepati, bayar. Karena sampai kapanpun Tuhan akan menuntut itu kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara nazarkan kepada Tuhan. Tapi yang jelas di sini, dari firman Tuhan ini, apa yang kita nazarkan, kita harus bayar. Kita harus tepati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Saudara yang mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawutu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.